fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Klaten tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan tempat penuntut. Rapat paripurna dewan yang terhormat, saya sampaikan sesuai hasil rapat pada musyawarah pada tanggal 23 Oktober 2025 yang semula rapat paripurna pada hari ini dijadwalkan pada pukul 19 dan diubah menjadi hari ini Selasa tanggal 4 November 2025 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Rapat paripurna dewan yang terhormat, marilah kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara kedua, pembacaan surat-surat masuk kepada saudara. Bupati Klaten 4 November 2025 nomor B/103/2 /1/2025 biasa menjadi hal pemberitahuan. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Klaten di Klaten, dengan hormat bahwa hubungan dengan adanya surat undangan dari DPRD Kabupaten Klaten pada tanggal 1 Oktober 2025 nomor 002/311 melihat undangan paripurna dengan agenda penyampaian kemenangan untuk fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Klaten tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan pada hari Selasa 4 November 2025 pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya menugaskan kepada Wakil Ketua Klaten, Saudara Haji Beni Indra Ardianto MPK untuk menghadiri acara rapat paripurna. Demikian persetujuannya dan pertemuan baik. Ucapan terima kasih Bupati Klaten, Bangsa dan Moyo telah ditandatangani. Rumusan 1 Wakil Bupati dan 2 Kepala DPRD Kabupaten Klaten. Terima kasih kepada Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat-surat masuk. Rapat paripurna dewan yang terhormat, marilah kita tingkatkan acara berikutnya, yaitu penyampaian kewenangan fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Klaten tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Maka untuk tertibnya acara ini, kami persilakan kepada fraksi-fraksi yang ingin menyampaikan kepada umum fraksinya untuk mendaftarkan diri. Ini poro-poro nih para sencam ini hadir ya, mewakili camat-camat kader Sambeng Kerasa di Medan ini ya. Kepada fraksi telah mendaftarkan umum fraksinya, saya persilakan kepada saudara Om Hasim, juru bicara dari fraksi PDI Perjuangan, untuk melakukan kepada umum fraksinya. Ini Hasim mewakili fraksi PDI Perjuangan mau menyampaikan pandangan terkait pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klaten. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Klaten tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam seluruh PDRD Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka! Yang terhormat Saudara Bupati Klaten, Pangdam Warga Semoyo Eskom, beserta jajaran pemerintah daerah Kabupaten Klaten yang diwakili Bapak Wakil Bupati Klaten, Haji Beni Indra Ardianto
SDMD. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Klaten, yang kami hormati Forkompimda Kabupaten Klaten atau yang wakili, yang kami hormati hadirin tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan partai politik dan para wartawan, serta seluruh warga masyarakat Kabupaten Klaten yang kami cintai dan kami banggakan. Terima Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan perlindungannya, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan selamat. Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perkenanlah kami mengucapkan terima kasih kepada satu, pimpinan DPRD atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi. Dua, Bupati Klaten beserta jajaran telah menyampaikan, menyaksikan raperda pajak daerah dan retribusi daerah pada hari Senin tanggal 3 November 2025. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, fraksi PDI Perjuangan akan membahas secara rinci dan secara detail terhadap raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada saat rapat-rapat panitia. Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Klaten mengucapkan selamat Hari Pahlawan Kabupaten Klaten periode 2024-2029. Ketua Agus Rianto, Sekretaris Joko Supanto ditandatangani. Terima kasih kepada fraksi PDI Perjuangan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Berikutnya yang kedua, saya persilakan kepada saudara Haji Wibowo Saema untuk bicara dari fraksi Golkar untuk menyampaikan pandangan fraksinya. Mas Heri Wibowo dari fraksi Partai Golkar. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan distribusi daerah DPRD Kabupaten Klaten disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Klaten Selasa 4 November 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Klaten dan satu diwakili oleh Bupati Klaten. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klaten. Yang saya hormati Komandan Transport Bidang Kabupaten
dan menyampaikan laporan tentang pajak daerah dan restitusi daerah Kabupaten Klaten. Bapak Pimpinan Dewan yang terhormat, dalam hal ini perkenalkan fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum terhadap dari bahwa Raperda mengenai pajak daerah dan restitusi daerah Kabupaten Klaten secara konsisten berfokus pada administrasi provinsi daerah untuk meningkatkan pendapatan di daerah serta menjaga fiskal dan melindungi masyarakat secara umum. Berikut adalah poin terkait Raperda tersebut. Pertama, terhadap peningkatan pendapatan asli daerah yang mana fraksi Partai Golkar secara rutin mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber pemasukan restitusi daerah dan pendapatan pusat lainnya. Dua, terhadap regulasi dalam hal ini fraksi Partai Golkar cenderung mendukung pengesahan atau adanya restitusi daerah mengenai pajak dan restitusi daerah yang berperan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan dan dampak pada positif bagi PAD daerah. Adapun bentuk optimalisasi dan sebagai inovasi untuk berbagai jenis pendapatan pajak daerah, hanya pajak golong, pajak gosip, pajak parkir, pajak reklama, penyelenggaraan jalan, pajak bangunan disarankan penggunaan, pajak pariwisata, pajak hotel, restoran, dan beberapa hiburan serta biaya program atas tanah dan bangunan. Dan yang pendapatan tetap lainnya. Fraksi Golkar menekankan pentingnya tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan pendapatan daerah, sistem pembayaran untuk meningkatkan pembayaran serta tingkatkan tugas. Fraksi Partai Golkar mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan restitusi yang optimal dan efisiensi, namun tetap terus mempertimbangkan daya dukung ekonomi masyarakat serta dilakukan secara dengan masyarakat tuntas. Bapak Dewan yang terhormat, demikianlah pemandangan fraksi Partai Golkar dalam pelaksanaan kegiatan ini dan memastikan masukan dari masyarakat maupun proses yang terkait. Terima kasih atas perhatian. Kami ucapkan bila bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari Jawa. Bahwa bagi yang lain ini Mas Marteni dari fraksi Gerindra. Mas Marteni membacakan rangkaian fraksi terkait rancangan perda tentang pajak daerah dan restitusi daerah PDR. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Klaten tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bersama kita. Yang terhormat pimpinan Saudara Kota dan anggota DPRD Kabupaten Klaten, yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten, Kepala Dinas
Pada kesempatan berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenannya kami dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten dan pada pimpinan rapat untuk menyampaikan pandangan umum tentang perubahan atas tentang pada daerah dan distribusi daerah. Rapat paripurna yang hormat dan hadirin yang berbahagia. Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 merupakan langkah strategis dan perlu segera dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan perkembangan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pada daerah dan distribusi daerah. Rapat paripurna yang hormat dan hadirin yang berbahagia. Satu, terkait ketentuan pada daerah, Fraksi Gerindra mengapresiasi adanya penyempurnaan dalam ketentuan pada bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta biaya pengelolaan hak atas tanah dan bangunan. Penegasan mengenai norma tentang wilayah pemungutan dan jasa pengenalan dasar. Namun demikian, Fraksi Gerindra menegaskan perlunya peningkatan validasi dan objek pajak serta perubahan sistem informasi pajak berbasis digital. Pemerintah daerah perlu memperkuat kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional serta memperluas kanal layanan publik agar masyarakat mudah memperoleh informasi dan melakukan pembayaran pajak tanpa hambatan. Dua, terkait penyesuaian tarif retribusi daerah, fraksi mencermati adanya penyesuaian tarif retribusi di sektor pelayanan kesehatan, pasar, pariwisata, olahraga, serta jasa usaha lainnya. Fraksi menekankan agar penyesuaian tarif dilakukan secara terukur dan bertahap disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan dan transparansi pengelolaannya. Rapat paripurna yang hormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap penguatan tata kelola keuangan daerah, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan. Satu, sosialisasi dan edaran publik. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi yang luas dan transparan pada masyarakat, pelaku usaha serta organisasi masyarakat terkait perubahan tarif pajak dan retribusi. Dua, perlindungan terhadap pelaku ekonomi kecil. Fraksi menegaskan agar pemerintah daerah menyediakan mekanisme insentif atau keringanan tarif bagi pedagang kecil, pelaku UMKM dan masyarakat ekonomi lemah. Tiga, Fraksi Gerindra meminta agar pemerintah daerah melakukan pajak dan retribusi secara fair dan terbuka. Empat, kesiapan implementasi teknis. Pemerintah daerah diharapkan segera menyiapkan peraturan perubahan bupati dan petunjuk agar implementasi rapat dari ini tidak menimbulkan perbedaan tafsir antar perangkat daerah. Lima, peningkatan daya publik dan kesejahteraan rakyat. Fraksi Gerindra menekankan bahwa peningkatan tarif melalui pajak dan retribusi hendaknya berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, bukan sekedar penambahan daerah. Rapat paripurna yang hormat dan hadirin yang berbahagia. Sebelum Fraksi Gerindra mengakhiri pandangan pokok ini, ada beberapa pertanyaan perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Satu, tabel pendapatan yang diharapkan untuk dengan adanya perubahan pada tersebut berdasarkan pengajar KB Kabupaten Klaten. Dua, kesiapan kerjasama di dalam hadapi bencana alam di seluruh mikrobi karena wilayah Kabupaten Klaten termasuk yang terdampak bencana tersebut. Rapat paripurna yang hormat dan hadirin yang berbahagia. Demikian pandangan umum dari kami. Fraksi Gerindra sampaikan selanjutnya kesempatan lebih dalam akan dilakukan anggota kami yang duduk di komisi atau pansus dan apabila ada kata bahasa kami mohon maaf yang benar-benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaten 4 November 2025. Fraksi Gerindra Indonesia Raya Demokrasi Daerah Kabupaten Klaten. Ketua Haji Biasa SI Sekretaris Suryati SAP Fraksi Partai.
terima kasih kepada fraksi PKS yang telah menyampaikan kepada secara tertulis. Yang kelima, saya persilakan kepada saudara Haji Jumar Faisal, Jurubicara dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menyampaikan kepada komunikasi. Ini Haji Jumar Faisal di fraksi PKB menyampaikan apa yang terkait perda pajak daerah dan restitusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap peraturan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Yang kami hormati Bupati Klaten, Wakil Bupati Klaten beserta seluruh jajaran pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klaten, saudara unsur forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Klaten, saudara Kapolres Klaten, saudara Komandan Kodim 0723 Klaten, saudara Komandan Puslapor Timur 4 di Ponorogo Klaten, saudara Kepala Kejaksaan Negeri Klaten, saudara Kepala Pengadilan Negeri Klaten, saudara Sekda, para asisten, sekretaris daerah, kepala bagian senam, ahli, staf ahli, camat dan seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Klaten, pimpinan partai politik, pimpinan ormas, nanti saya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjadi rapat paripurna pada hari ini untuk memberikan pandangan hukum fraksi terhadap peraturan perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan restitusi daerah. Rapat paripurna juga yang terhormat, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat atas pemberian waktu dan kesempatan kepada fraksi kami, yaitu fraksi Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pemandangan fraksinya. Juga terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati dari Padani yang telah berkenan menyampaikan rapat tersebut. Rapat paripurna juga yang terhormat, Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa perubahan ini adalah merupakan bagian dari penyelesaian terhadap hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Penyelesaian ini penting agar tata kelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Klaten semakin tertib, semakin jelas dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang terbaru. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan bahwa dalam implementasinya perubahan ini tidak boleh menimbulkan tambahan beban pajak atau retribusi yang tidak proporsional bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi saat ini. Kebijakan pajak dan retribusi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, melainkan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Rapat paripurna dewan yang terhormat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencatat bahwa perubahan pasal 11 hanya menegaskan bahwa wilayah pemungutan termasuk kawasan perairan bukan untuk menaikkan tarif atau NJUP. Dinamika yang terjadi di berbagai daerah di mana kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan PBB atau P2 menimbulkan keresahan di masyarakat. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menegaskan agar pemerintah Kabupaten Klaten tidak mengikuti tren kenaikan tarif secara serampangan tanpa kajian mendalam, tanpa sosialisasi yang cukup. Pajak memang merupakan instrumen pembangunan, tetapi juga keadilan sosial harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan fiskal. Pertanyaan kami adalah, adakah rencana digitalisasi penuh sistem PBB atau P2 untuk menghindari perbedaan data lapangan dengan penetapan pajak? Rapat paripurna yang terhormat,
sektor retribusi jasa umum dan jasa usaha. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati adanya perubahan lampiran tarif retribusi khusus, retribusi pasar dan fasilitas publik, di mana penyesuaian dapat dilakukan melalui peraturan bupati setiap 3 tahun sekali. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung fleksibilitas ini, tetapi juga mengingatkan agar penyesuaian tarif baik itu di pasar, fasilitas kesehatan maupun tempat wisata tidak memberatkan masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Setiap kenaikan retribusi harus diimbangi dengan peningkatan mutu pelayanan publik, juga kenyamanan dan sarana prasarana yang memadai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Raperda Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bekerja dengan ikhlas berjuang demi kemakmuran, adil dan kemandirian untuk menuju perubahan masyarakat daerah berdasarkan yang lebih sejahtera. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 2 Oktober 2004, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ketua dari Kader Saudara jurubicara dari fraksi Amanat Pembangunan, yaitu Bapak Iman Esa, untuk menyampaikan kepada presiden. Ini Bapak Legiman ya, Bapak Legiman dari P3.
terkait dengan laporan pembahasan Perda Nomor 16/2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, Rakyat membangun beberapa catatan dan penjelasan atas beberapa hal tersebut. 1. Dalam naskah akan disebutkan bahwa perubahan kebijakan ini pajak daerah dan retribusi daerah dalam undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diarahkan untuk menambah sumber pendapatan asli daerah sehingga daerah pemerintah kabupaten dapat menghitung beberapa potensi perubahan kreatif setelah undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan perda pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan daerah ini diharapkan mampu memaksimalkan dari potensi pendapatan pilkada sehingga bisa memberikan penguatan pendapatan asli daerah dikarenakan masyarakat kabupaten memiliki potensi yang sangat luar biasa. Maka langkah yang disiapkan mohon keberhasilannya. 2. Mencermati bahwa salah satu undang-undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah penguatan lokal, empower dan meningkatkan kualitas biaya daerah agar lebih efisien, produktif dan akuntabel dengan berbagai perubahan membangun pajak daerah dan retribusi daerah yang tersambung pada ini sehingga bersama kesiapan sumber daya manusia para daerah yang merealisasikan berbagai perubahan tersebut sehingga terjadi penguatan fiskal daerah dan peningkatan kualitas daerah secara lebih efisien, produktif dan akuntabel. Mohon penjelasan. 3. Salah satu kebijakan terkait perpajakan daerah yang diatur dalam perda adalah dari kebijakan option adalah program tambahan pajak untuk persentase tertentu. Dalam hal ini option pajak kendaraan bermotor dan option biaya balik nama kendaraan bermotor BPNKP melalui undang-undang HDPD pemerintah memberikan atau tambahan anggaran dari BPKP dan BPNKP agar opsinya ini akan memperluas sinergi pemerintah dan mempercepat penyaluran pajak yang sebenarnya dihasilkan. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan masalah peningkatan penerimaan pajak daerah. Namun demikian yang perlu diingat adalah bahwa kebijakan ini tidak boleh menambah beban pajak. Apakah pemerintah daerah sudah melakukan kajian dan evaluasi terkait dengan opsi BKP dan opsi BPNKP yang sudah diberlakukan. Dikarenakan banyaknya keluhan dari inflasi pajak yang memiliki di pajak yang harus dibayar. Mohon penjelasan. Rapat paripurna dengan adalah pengadaan umum fraksi amanat pembangunan terhadap perda penangguhan dan atas perda nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diajukan oleh saudara Bupati kemarin selanjutnya untuk mencermatan lebih lanjut dan lebih mendalam akan dilakukan oleh anggota fraksi amanat pembangunan di dalam rapat panitia khusus atau perhatian hadirnya wisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih bermati asli balik. Atau yang terakhir, saya persilakan pada saudara-saudara dari BWSNKN untuk bicara dari fraksi Demokrat Islam untuk menyampaikan kepada mukanya.
sekarang ini Mas Danar dari Nasdem, dari fraksi Demokrat Nasional Danar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bupati dan Kabupaten Klaten, yang kami hormati saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Klaten, pimpinan partai politik, pimpinan ormas, tokoh masyarakat, pimpinan LSM dan rekan-rekan wartawan. Tidak lupa tamu undangan, para hadirin dan segenap warga masyarakat Kabupaten Klaten yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten dengan penuh tanggung jawab serta semangat pengabdian yang tinggi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan rapat dilaporkan tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Fraksi Demokrat Nasional menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah Kabupaten Klaten atas penyusunan rancangan perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan ini kami pandang sebagai langkah strategis dalam rangka menyesuaikan kebijakan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, perubahan perda ini juga diharapkan mampu menurunkan pendapatan asli daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, Fraksi Demokrat Nasional menilai bahwa penguatan PAD harus tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil serta pelaku UMKM. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, beberapa catatan dan masukan Fraksi Demokrat Nasional dalam penyampaian pemandangan umum ini adalah sebagai berikut. Pertama, Fraksi Demokrat Nasional menilai bahwa kenaikan atau penyesuaian tarif pajak dan retribusi hendaknya tidak terbebani masyarakat kecil. Pemerintah perlu menetapkan kategori usaha mikro dan kecil yang mendapat tarif khusus atau pembebasan pajak sementara. Kedua, redaksi beberapa pasal perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir, terutama terkait subjek, objek, serta dasar pengenaan pajak dan retribusi. Mekanisme pelayanan dan administrasi juga perlu disederhanakan dengan sistem digital yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, diperlukan sosialisasi yang masif dan menyeluruh agar masyarakat memahami perubahan kebijakan ini. Fraksi meminta pemerintah daerah melakukan penyuluhan langsung di tingkat kecamatan dan di desa. Keempat, Fraksi Demokrat Nasional menekankan pentingnya sistem informasi terbuka mengenai jenis pajak, tarif, dan penggunaan hasil penerimaan daerah. Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat agar tidak terjadi kebocoran pendapatan daerah. Kelima, fraksi meminta agar perda ini disertai kajian analisis dampak ekonomi daerah sehingga penetapan tarif baru tidak terhambat pertumbuhan ekonomi lokal. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan memperhatikan keseluruhan substansi perda, Fraksi Demokrat Nasional pada prinsipnya menyetujui pembahasan lebih lanjut terhadap rancangan perubahan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan harapan seluruh masukan dan catatan perbaikan yang disampaikan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan naskah akhir. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah demi kemajuan Kabupaten Klaten yang adil, sejahtera dan berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaten, 4 November 2025, Fraksi Demokrat Nasional Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Klaten. Ketua Bagi Dwi Payana, Sekretaris Sini Usman Putri, Nandara. Terima kasih kepada Fraksi Demokrat Nasional yang telah menyampaikan penggunaan informasinya.
Yang tadi Bupati Pelabuhan Daerah Demokrasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Daerah dan Rekomendasi Daerah 25 Maret. Dengan harapan pengambilan fraksi ini mendapat jawaban dan tanggapan dari saudara Bupati, terutama berkenaan dengan hal-hal yang berkembang di masyarakat yang segera memerlukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Dewan berharap dalam dapat Bupati terhadap penanganan fraksi tersebut, baik yang berupa pertanyaan maupun hal-hal yang berkembang di masyarakat dapat dijawab dengan tuntas sehingga jalan pembicaraan tahap selanjutnya akan lebih lancar. Bapak Ibu yang terhormat, acara juga telah dilaksanakan dengan selamat dan akhirnya sampailah pada acara tutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah mengikuti jalannya rapat sampai selesai. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan rapat paripurna ini terdapat kekurangan atau kesalahan yang mungkin tidak berkenan di hati saudara sekalian. Kami syukur alhamdulillah ini rapat paripurna DPRD pada hari ini Selasa tanggal 4 November 2025 kami akan selesai dan diskors. Rapat akan dilanjutkan kembali sesuai yang dikatakan oleh Badan Musyawarah dan akhirnya penanganan jawab Bupati